Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Muhammad Al-Kiram Wildan, SEMSI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Falsafani Arsalan Putra dengan NIM 190211100028. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi ini. Dan anggota saya yang lain adalah yang pertama Linda Maulina dengan NIM 14, yang kedua adalah Muhammad Asman Ramadhani dengan NIM 38, dan yang terakhir adalah Rohmatul Mukaromah dengan NIM 348. Selanjutnya kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Efektivitas pembelajaran daring pada masa COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita simak materi ini dengan baik-baik. Virus corona atau nama ilmiahnya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 merupakan jenis virus baru yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. Virus corona atau yang bisa dikenal COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona saat ini telah menyebar ke penjuru negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan, termasuk Indonesia sendiri saat ini telah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, New Normal, dan PSBB Mikro yang diharapkan mampu untuk meredam penyebaran virus corona ini. Dalam dunia pendidikan seperti sekolah dan universitas, pemerintah daerah telah memutuskan sistem kegiatan belajar dengan menerapkan metode daring atau online. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara murid dan pengajar, tetapi melalui media online yang menggunakan jaringan. Semenjak kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, beberapa dari mereka menggunakan media online seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Edmodo, Psikologi, dan lain sebagainya. Kami telah membuat kuesioner yang telah dijawab oleh 104 responden tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dari 104 responden tersebut terdiri dari 95 mahasiswa, 7 siswa, dan 2 orang tidak menyebutkan identitasnya. Berikut beberapa jawaban dari kuesioner tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 yang telah diisi oleh 104 responden. Dari tanggapan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya mereka kurang tertarik dengan adanya pembelajaran daring ini. Lebih dari 50% dari mereka kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh para guru atau dosen. Bagi mereka yang menganggap pembelajaran daring ini efektif, mereka beralasan bahwa pembelajaran daring ini lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, dan hemat tenaga. Dan begitu pun sebaliknya bagi yang menganggap tidak efektif. Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban terbanyak adalah biasa saja, karena rata-rata mereka sudah merasakan pembelajaran daring selama 1 tahun lebih, sehingga mereka menganggap terbiasa dengan sistem pembelajaran ini. Rata-rata dari mereka juga beranggapan bahwa materi yang disampaikan dosen biasa saja, seperti para pengajar pada umumnya yang menerangkan kepada para mahasiswa atau muridnya. Para pengajar rata-rata mendesain cara mengajarnya
Seperti pada umumnya mereka menerangkan dengan sistem tatap muka, yaitu menggunakan PowerPoint atau semacamnya dan menjabarkan materinya. Tetapi hal ini ditanggapi biasa saja oleh para mahasiswa atau murid. Mereka menganggap materi yang telah tersampaikan tidak membosankan dan tidak begitu menarik. Hampir sebagian responden mengatakan puas dalam penyelenggaraan ujian secara daring. Hal ini dibuktikan bahwa mereka lebih leluasa untuk mengerjakannya. Dalam artian, mereka bisa sambil mengerjakan dengan santai. Adapun mereka yang menjawab tidak puas karena mereka beranggapan ujian dengan sistem daring terkadang mengalami kendala-kendala yang tidak terduga seperti jaringan, perangkat HP atau laptop, dan lain sebagainya. Dari survei tersebut, kelompok kita memperoleh 82,7% pelajar suka dengan metode belajar tatap muka ataupun luring. Mereka menyukai belajar dengan tatap muka karena mereka dapat berkomunikasi dengan siapapun secara langsung. Mereka juga menganggap jika tatap muka menjadikan mereka lebih paham apa yang disampaikan oleh pengajar. Banyak juga dari mereka yang merasa kurang paham mengenai materi. Mereka lebih tertekan karena tugas yang menumpuk. Dan untuk mahasiswa terkadang kesulitan untuk melakukan praktikum yang dilaksanakan secara online terkadang kurang bisa dipraktikkan di rumah masing-masing karena keterbatasan alat ataupun sampel percobaan. Dari beberapa pendapat dan saran responden tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring ini sedikit menyulitkan. Ada berbagai hambatan yang selalu terjadi seperti terbatasnya perangkat laptop ataupun HP, mahalnya kuota internet, kesusahan sinyal, dan lain sebagainya. Hal ini membuat para siswa ataupun mahasiswa memohon dengan sangat kepada para guru ataupun dosen untuk memaklumi keadaan ini. Dan dari tanggapan tersebut ada sebuah pembelajaran yang bisa dipetik dari dunia pendidikan di era pandemi COVID-19 ini, yaitu kegiatan pembelajaran mengajar dengan tatap muka antara pengajar dan pelajar terbukti lebih efektif daripada secara daring. Pada intinya dari seluruh survei yang kami lakukan, pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional ataupun tatap muka langsung. Karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Jadi dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka antara pengajar dan pelajar terbukti lebih efektif daripada secara daring. Pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung karena beberapa materi itu harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua pelajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.